Siapakah menurung Tajang? Apakah sosok yang turun dari langit atau kayangan? Episode kali ini menyingkap jejak Tumanurung. Berawal dari kisah berakhirnya dinasti Wewangriu, keturunan dari Iladewa Lawalinono Tomangkau dan saudaranya Coli Pujie. Setelah Raja-Raja Wewangriu, Ilamangkau, Pogelipu, Daeng Perani, Topakelareng, dan Lasianglangi Patola Paralariu. Keturunan ini yang menetap di daerah-daerah bekas kedatuan Wewangriu. Sejak Raja Wewangriu, Lebak Resompa, dan kemudian Lasianglangi telah terjadi peperangan seperti yang diceritakan dalam kitab Lagaligo. Sehingga pada tahun 1270-an, masa Simpurusiang, Raja Luwu telah menguasai kembali Cenrana dan Cinotabi yang kemudian hari adalah cikal bakal kerajaan Wajo, berdiri di sekitar Cenrana bagian utara dan menjadi bagian Luwu. Sehingga Wewangriu tidak memiliki lagi pelabuhan besar, utamanya menguasai wilayah Sungai Walanai yang menjadi pusat perdagangan, seperti Cenrana dan Babangwae berdiri sendiri. Tanah Teko berdiri menjadi Awangpone. Diduga anak dari Ilamangkau Pogelipu Topakelareng bernama Lapawawoi menikah dengan sepupunya anak dari Lasianglangi Patola Paralariu bernama Cenraralangi menjadi Arung Awangpone. Latendriliwang Daeng Palalo dari Babangwae dan menikah dengan Wetenribali merupakan keturunan juga dari Ilamangkau dari anak Lamakeroda serta Lapajung Pero dari Babangwae. Lalu, bagaimana dengan hubungan Tumanurung Rimatajang? Periode Sanrebale Taue. Kisah periode Sanrebale terjadi pada masa raja terakhir Wewangriu dan masa runtuhnya kedutaan ini menjadi beberapa kerajaan kecil. Periode inilah dalam Lontra Atirolongbone mengisahkan datangnya Tumanurung. Ada berbagai versi tentang Tumanurung. Pada Lontra Akerungang yang menceritakan kehadiran Tumanurung Reja Tapareng, Sewito, Bone, Lompo, dan Sekanyili Sopeng bahwa Arungpone itu bernama Laubi. Sedangkan Lontra Akerungang Bone menceritakan bahwa Arung Tanetiriawang bernama Latendri Tompo yang pertama mendirikan Bone bersama dengan saudaranya Lamata Silompo yang muncul di Matajang. Latendri Tompo kawin dengan Wede Lulino di Cempalagi. Pada Lontra Wajo menceritakan Laubi kawin dengan anak menurungnya dari Babangwae bernama Wetendri Namoreng adalah anak dari Ladewa Itomangkau Raja Wewangriu dengan istrinya Sompak Ritimo. Jika melihat dari versi tersebut, semua menunjukkan bahwa Tumanurung adalah keturunan dinasti Wewangriu dengan gelar Lamangkau. Menyingkap jejak menurungnya Rimatajang ini berkait dengan kisah dinasti atau kisah kedatuan Wewangriu, di mana diperkirakan dari 6 generasi muncullah menurungi Rimatajang ini. Jadi diperkirakan pada zaman Lasianglangi Wewangriu terakhir adalah sejaman dengan Simpurusiang sekitar tahun 1270-an. Pada zaman tersebut di mana Luwu menguasai Cenrana dan Cenrana menjadi terpecah menjadi 2 bagian. Cenrana sendiri yang dikuasai Luwu dan muncul kerajaan baru bernama Cinotabi yang kemudian hari menjadi cikal bakal kerajaan Wajo. Itu pun juga dikuasai oleh Luwu. Sehingga praktislah wilayah daripada Wewangriu itu hanya Tanah Teko, karena daerah Babawai juga telah dikuasai dan tidak dikuasai lagi oleh Wewangriu dan berdiri sendiri.
Disinilah terjadi keruntuhan Wewan Riu menjadi beberapa kedatuan. Salah satunya adalah Awang Pone, daerah utara daripada Pone. Dan kami duga bahwa anak dari Lamangkau Pagelupi to Pakelareng, anak dari La Sian Langi Patola Paraliu, menjadi arum Awang Pone. Jadi ada perkawinan dari anak dari Lamangkau yang namanya Lapawawoi dan menikah dengan anak dari atau sepupunya sendiri yang bernama Cendra Langi, anak Lasangan Langi. Itulah yang akhirnya menjadi arum Awang Pone, yang kemudian hari anak dari arum Awang Pone tersebut itulah yang menurut beberapa pendangan bahwa itulah daripada Tumanurung Nyari Matajang, dan yang satu adalah saudaranya bernama Tendri Tompo yang kemudian hari menjadi arum Tani Teriawa yang dahulunya sebelumnya menjadi arum Cempalagi. Sejak kedatuan Wewang Riu runtuh dan digantikan kerajaan Awang Pone pada periode Sandrebale, Tumanurung Rimatajang datang untuk kembali menguasai Bone yang dahulunya merupakan wilayah Wewang Riu. Akan tetapi, ada beberapa matoa yang tidak mau bergabung untuk mendukungnya menjadi Mangkau seperti Celu, Biru, Anro Biring, Maloi, dan Majang. Hal ini disebabkan karena wilayah ini berada pada pengaruh kerajaan Cina, bahkan mungkin keturunan dari dinasti Cina. Wilayah kerajaan Cina meliputi sepanjang pegunungan mulai dari Wajo, Mampu, belok ke Ulaweng sampai wilayah Pelaka, Berbo, dan Cina. Ketika periode Sandrebale itu di mana Manurung Nyari Matajang muncul di wilayah Bone sekarang atau wilayah kota Watampone sekarang, yang memang dahulunya adalah wilayah kerajaan Wewan Riu. Dan memang kota ini, kota Watampone ini adalah daerah perbatasan antara daerah wilayah Wewan Riu dan daerah wilayah kerajaan Cina. Nah, ini dapat kita buktikan ketika Manurung Nyari Matajang ingin menguasai kembali, dan terdapat ada beberapa matoa pada saat itu tidak mendukung beliau untuk menjadi arum Pone pada saat itu, yaitu seperti Celu, Meloi, Biru, dan Majang, bersama juga Anro Biri. Wilayah-wilayah tersebut ini berada wilayah-wilayah di daerah selatan yang pengaruh daripada wilayah Cina. Ini yang menyebabkan menjadi persoalan di kemudian hari dan menjadi penaklukan seterusnya, sehingga semua kerajaan-kerajaan dari kekuasaan wilayah Cina itu raja kedua dan ketiga dari dinasti Manurung Rimatajang semua dikuasainya. Ini menandakan bahwa ternyata membuktikan bahwa Manurung Nyari Matajang memang berasal dari daerah Awang Pone, karena tidak ada pada saat itu penyerangan-penyerangan ke wilayah utara. Dia semuanya mengarah ke selatan untuk wilayah kerajaan Cina. Itu yang membuktikan bahwa ternyata kemudian mengenai nama daripada Tumanurung Rimatajang, ada juga yang menyatakan, lontar menyatakan bahwa beliau bernama Laubi. Kemudian juga dari lontar Akarunga Bone tidak menyebutkan siapa sebenarnya beliau, tetapi saudaranya disebutkan namanya Latendri Tompo. Kemudian dia hanya dijelaskan dia bergelar Matasi Lompoe. Nah, memang ini tidak ada mana yang benar mana yang salah, tapi kami di sini hanya ingin membuktikan bahwa jejak Tumanurung Rimatajang
jelas adalah dinasti Yowan Ryu. Dibuktikan mulai gelar Raja Bone kedua semua bergelar Lamangkau, Mangkau semua. Yang artinya Mangkau artinya orang atau pimpinan yang mengaparai seluruh matuah-matuah.